Shalom, nama saya Yesa Mogonta dari kelas NIM genap mata kuliah Kimia Dasar NIM 2105-1103. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur atom dan konfigurasi. Ada beberapa pokok materi yang akan saya bahas, yaitu yang pertama mengenai perkembangan teori atom, yang kedua partikel dasar penyusun atom, yang ketiga unsur dan nomor atom, keempat bilangan kuantum, dan yang terakhir mengenai konfigurasi elektron. Saya akan langsung menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai perkembangan teori atom. Perkembangan teori atom dilakukan untuk mengutuhkan atau melengkapkan teori sebelumnya. Partikel-partikel mini yang menyusun materi kali pertama ditemukan sang dua orang pakar filsafat Yunani, yaitu Leucippus dan Democritus, kurang lebih 450 tahun sebelum Masehi. Kedua filsuf ini berandai-andai apa yang akan terjadi jika suatu benda dipotong terus-menerus, contohnya kayu, menjadi bagian yang kecil. Apakah akan ada potongan kayu yang lebih kecil? Kesimpulannya, jika suatu benda dipotong terus-menerus, maka akan diperoleh ukuran yang tidak dapat dipotong lagi. Bagian terkecil ini disebut atom. Namun, mereka hanya sebatas merenungkan gagasan mereka tentang atom, tanpa melakukan pembuktian empiris dengan eksperimen. Walaupun begitu, konsep ini bertahan hingga ribuan tahun. Seiring berjalannya waktu, pemahaman mengenai struktur atom mulai berkembang. Hal itu terjadi ketika awal perkembangan kimia modern. Sekitar tahun 1800-an, mulai ditemukan beberapa penemuan yang terkait dengan teori atom baru. Tokoh pertama yang mengalami perkembangan teori atom baru ialah John Dalton. Dia menyatakan pendapatnya pada tahun 1803. Teori atom John Dalton. Menurut Dalton, atom itu seperti bola pejal atau atom seperti bola padat yang tidak berisi. Thomson mengatakan bahwa atom memiliki muatan. Dari mana dia mengetahui itu? Yaitu melalui percobaan tabung karoda. Dia menyimpulkan atom memiliki muatan, dan muatan atom ada dua, yaitu muatan positif dan negatif. Dan dia mengatakan bahwa muatan positif dan negatif itu sama besar. Namun, penelitian ini masih belum bisa diterima oleh beberapa ilmuwan. Selanjutnya, teori atom menurut Ernest Rutherford. Dia mencoba membuat percobaan-percobaan sinar alfa. Dia ingin mencari tahu bagaimana elektron, proton, dan inti atom. Dalam percobaannya, dia membuat suatu argumen. Dia berteori bahwa saat sinar alfa ini ditembakkan, ada sinar yang diteruskan, lalu ada yang tidak diteruskan, dan ada yang belok, dan bahkan ada yang dipantulkan. Jadi dia membuat kesimpulan bahwa di dalam atom terdapat sesuatu yang muatannya positif, namun disekelilingi oleh muatan negatif. Kemudian teori atom menurut Niels Bohr. Niels Bohr merupakan seorang ilmuwan muda. Dia penasaran dengan teori Rutherford, sehingga dia membuat suatu percobaan. Dia melakukan percobaan melalui tabung hidrogen. Dari percobaannya itu, dia mendapat kesimpulan bahwa memang benar si teori Rutherford. Ada inti atom dan ada elektron. Namun, dia mengemukakan atau menyimpulkan elektron memiliki tingkat energi. Yang terakhir mengenai teori atom kuantum. Teori atom kuantum yang digunakan saat ini atau sekarang ini. Dua tokoh utama yang mengemukakan teori atom kuantum, yaitu Schrödinger dan James Clerk Maxwell. Mereka membuat persamaan-persamaan hingga keluar teori atom kuantum. Mereka menyimpulkan intinya satu, yaitu elektron keberadaannya tidak bisa diketahui secara langsung. Kita tidak bisa mengetahui momentum dan posisinya bersamaan, melainkan cuma boleh satu saja, contohnya momentum.
Partikel penyusun atom terdiri dari 3, yaitu elektron, proton, dan neutron. Partikel penyusun ini memiliki muatan yang berbeda-beda. Pertama, elektron bermuatan negatif, proton bermuatan positif, dan neutron bermuatan netral. 3 partikel ini ditemukan oleh orang-orang yang berbeda. Yang pertama, elektron ditemukan oleh Thomson, proton oleh Goldstein, neutron oleh Chadwick. Nomor atom atau angka proton berdasarkan suatu unsur kimia merupakan jumlah proton yang ditemukan pada inti atom. Jumlah identik menggunakan jumlah muatan dalam inti. Nomor atom secara unik mengidentifikasikan elemen kimia. Jadi soal pertama 1A, pertanyaannya yaitu tuliskan konfigurasi elektron dari 15P. Jadi konfigurasi elektron 15P yaitu yang pertama 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p3. Ini adalah konfigurasi elektron dari 15P. Selanjutnya pertanyaan nomor 1B yaitu ada berapa elektron dalam orbital 3P. Jadi orbital 3P itu ini. Lanjut ada berapa elektron dalam orbital 3P, yaitu ada 3 elektron dalam 3P. Mengapa 3? Karena jumlah elektron ini. Bilangan kuantum yang pertama yaitu sering disingkat dengan N, yaitu sama dengan 3. Mengapa N sama dengan 3? Karena bilangan kuantum utama dari 3P3 yaitu 3. Selanjutnya bilangan kuantum L sama dengan 1. Mengapa bilangan kuantum L sama dengan 1? Karena dalam orbital P. Bilangan kuantum magnetik yaitu M sama dengan plus 1. Mengapa plus 1? Karena orbital P memiliki 3 kotak, yaitu ini. Kotak pertama minus 1, kotak kedua 0, dan kotak ketiga plus 1. Maka dari itu bilangan kuantum M sama dengan plus 1. Bilangan kuantum S atau spin sama dengan plus 1/2. Mengapa hasilnya menjadi plus 1/2? Karena arah panah ini menghadap ke atas, jadi dia jadi plus. Namun sebaliknya jika dia berarah ke bawah, dia akan menjadi min. Soal yang selanjutnya, tuliskan konfigurasi elektron 20Ca. Jadi konfigurasi elektron 20Ca yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, itu 4s2. Ini adalah konfigurasi elektron dari 20Ca. Yang ditanya ada berapa elektron dalam orbital 3p. Jadi orbital 3p itu ini 3p6. Jadi kita bisa lihat dari sini bahwa orbital dari 3p adalah 6. Selanjutnya ada berapa elektron dalam orbital 3p. Jadi orbital 3p itu yaitu yang ini 3p6.
Jadi ditanya ada berapa elektron dalam orbital 3p, yaitu elektronnya ada 6. Ini ada 6 elektron. Selanjutnya, soalnya tulislah semua bilangan kuantumnya. Jadi bilangan kuantum yang pertama N sama dengan 3, L sama dengan 1, M sama dengan plus 1, S sama dengan min 1/2. Jadi mengapa ini menjadi plus? Karena ada 3 kotak. Yaitu min 1, kotak pertama, yang kedua 0, dan yang terakhir plus 1. Lalu mengapa ini menjadi min 1/2? Karena ini ada tanda panah yang menunjuk ke bawah, yang berarti min. Selanjutnya, ada berapa elektron dalam orbital 4s? Jadi orbital dalam 4s yaitu kita akan menemukan orbital 4s melalui konfigurasi elektron 20 Ca, yaitu ini 4s2. Jadi elektron dalam orbital 4s adalah 2. Ini. Yang selanjutnya, tulislah semua bilangan kuantum. Jadi bilangan kuantum dari 4s yaitu bilangan kuantum yang pertama atau bilangan kuantum utama, yaitu N sama dengan 4. Kenapa bilangan kuantum utama 4? Karena orbitalnya berawal dari 4. Baru selanjutnya L adalah 0. Bilangan kuantum M atau magnetik juga 0. Dan bilangan kuantum S min 1/2 atau bisa plus 1/2.